Pergi Pengayuman, saat ini saya sedang berada di Gedung Sport Jabar Arca Manik, tempat pelaksanaan tes SKD CAT tahun 2021 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pada sore hari ini saya akan mewawancarai salah satu tim medis bagaimana sih persiapan mereka dalam menghadapi tes CAT pertama kali di tengah-tengah masa pandemik saat ini. Saat ini saya sudah berada bersama Dr. May. Selamat sore Dr. May. Selamat sore Ika. Kita boleh berbincang-bincang sedikit dok tentang persiapan tim medis dalam menghadapi tes CAT pada masa pandemik ini? Boleh. Ya, jadi gini dok, tahun ini kan tahun pertama ya dok ya, di mana tes CAT harus diselenggarakan secara ketat dengan protokol kesehatan tentunya karena pandemik COVID-19. Kira-kira dari tim medis apa aja sih dok persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum menghadapi kegiatan ini? Ya. Kalau memang sih kegiatan SKD CAT tahun ini sedikit berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, karena di dalam kegiatan ini para peserta harus membawa 1 surat keterangan kesehatan, 2 surat vaksin, 3 surat tes sudah melaksanakan antigen 1 kali 24 jam atau PCR 2 kali 24 jam. Jadi ketiga syarat itu wajib mutlak. Nah, itu yang memang sedikit menjadi perbedaan dengan sebelumnya. Nah, kemudian di tengah-tengah kegiatan ini memang ada beberapa peserta yang karena belum terbiasa mungkin ya. Ada seperti kemarin kejadian itu beberapa orang, 5 orang kurang lebih, mereka tidak melakukan tes PCR ataupun antigen dengan alasan mereka baru saja melaksanakan vaksinasi. Nah, padahal sebenarnya kan hubungannya antara vaksinasi dengan antigen ataupun PCR itu tidak ada, karena vaksinasi itu akan berhubungan dengan antibodi. Nah, jadi itu mungkin sesuatu yang memang bagi mereka itu sesuatu yang baru juga ya, mungkin bagi masyarakat awam tidak mengetahui juga bahwa vaksin dengan antigen atau PCR itu tidak ada hubungannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, kemarin ada beberapa peserta wanita yang sedang hamil. Nah, selama ini kan kita itu selalu harus membawa rekomendasi itu dari dokter pemerintah. Tapi di tengah-tengah era pandemik seperti ini, khususnya untuk kondisi tertentu seperti ibu hamil, mungkin mereka agak sedikit was-was kalau masuk ke rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit pemerintah pada umumnya adalah rumah sakit rujukan COVID, sehingga mereka banyak yang kontrol ke rumah sakit swasta atau klinik swasta. Jadi kemarin itu memang sedikit ada kendala ketika mereka membawa surat rekomendasi bahwa mereka sedang hamil dari dokter swasta. Tapi ya untungnya ya, syukurlah gitu, dari BKN memahami juga bahwa kondisi pandemik seperti ini memang tidak bisa dipaksakan bahwa ibu hamil harus ke rumah sakit pemerintah. Jadi setelah melalui beberapa waktu diizinkan untuk melampirkan surat rekomendasi dari dokter swasta. Itu saja sih. Tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik ya di hari yang ke-10 ini ya Ika ya. Betul dok, hari ke-10. Ya, ke-10 ya. Berjalan dengan baik. Kejadian stres ataupun seperti sebelum-sebelumnya hampir tidak ada kalau dibilang ya. Jadi kondisi tempatnya juga cukup kondusif. Jadi cukup baiklah ya untuk pelaksanaan kegiatan SKD ini. Kalau kita kegiatan atau persiapan untuk dalam kegiatan ini khususnya ya pasti harus mengingatkan untuk menyiapkan hand sanitizer, masker. Nah, itu yang sangat dasar sekali gitu. Harus diingat gitu. Itu saja sih Ika. Oke, siap dok. Berarti memang ada hal-hal ya, pembaharuan aturan terkait proses pelaksanaan tes SKD di masa pandemik sekarang ini gitu. Tapi semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kan dok, tahun ini 2021 adalah tahun pertama di mana penyelenggaraan tes SKD dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertanyaannya dok, bagaimana sih persiapan yang dilaksanakan oleh tim medis sebelum penyelenggaraan kegiatan, khususnya saat ini kita harus sangat taat atau sangat ketat terhadap protokol kesehatan, seperti itu dok? Oke, jadi begini, kalau persiapan pada umumnya hampir sama ya dengan sebelumnya.
Karena persiapan itu ya kita memang harus ada standby dengan ambulans, kemudian juga peralatan medis pada umumnya yang standar ya, obat-obatan khusus, oksigen itu sudah menjadi standar wajib ya. Tapi di dalam kondisi pandemi seperti ini memang ada sedikit tambahan semacam pemakaian masker, kemudian hand sanitizer yang harus lebih kita perhatikan. Tetapi sejauh ini kalau persiapan khusus tidak terlalu menjadi masalah karena pandemik ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun dan rata-rata peserta juga sudah memahami bagaimana menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau kondisi-kondisi persiapan itu sudah cukup sih, Kak. Berarti persiapan tim medis sudah berjalan dengan baik ya, Dok. Tapi kan terkadang pada prosesnya seringkali ada hal-hal di luar dugaan gitu ya, Dok ya. Apakah selama kurang lebih 10 hari ini pelaksanaan tes ini, apakah ada hal-hal yang di luar kendali atau ada kejadian-kejadian khusus terkait kesehatan peserta? Gimana, Dok? Kalau kondisi khusus mungkin ada sedikit ya perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Khususnya karena saat ini kan para peserta wajib membawa satu surat keterangan kesehatan, yang kedua surat keterangan sudah vaksin, yang ketiga surat tes sudah melakukan PCR selama 2 kali 24 jam ataupun antigen 1 kali 24 jam. Nah, hanya itu yang menjadi persyaratan khusus di tengah-tengah kegiatan kita ini yang di dalam kondisi pandemik ini. Nah, memang kemarin itu ada kejadian-kejadian mungkin karena memang hal ini belum dipahami secara masyarakat awam ya. Semacam kalau sudah melakukan vaksin, apakah boleh dilakukan antigen atau PCR dengan anggapan kalau sudah vaksin pasti PCR-nya positif atau antigennya positif. Nah, jadi kemarin itu ada peserta yang memang tidak membawa hasil tes PCR atau antigen karena mereka memiliki anggapan semacam itu. Nah, itu memang anggapan-anggapan yang masih bagi masyarakat awam itu belum mendapat sosialisasi mengenai hal itu. Tetapi memang kalau antara antigen, PCR dan kejadian sesudah vaksin itu tidak ada hubungannya. Jadi harusnya tetap saja melakukan dan seharusnya memang peserta bertanya kepada pihak panitia ataupun kepada pihak terkait kesehatan di luar gitu, kalaupun misalnya sungkan bertanya ke panitia gitu, apakah memang ada hubungannya atau tidak gitu. Jadi dalam hal ini kita wajib tetap harus melaksanakan kegiatan ini dengan membawa hasil tes PCR dan antigen gitu. Beberapa kejadian khusus lagi seperti kemarin itu ada peserta wanita yang memang kebetulan sedang hamil. Nah, pada kegiatan SKD sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu tidak diwajibkan surat keterangan hamil itu harus dari rumah sakit pemerintah atau dokter pemerintah. Tetapi dalam kondisi pandemik seperti ini, kemarin itu para peserta membawa surat keterangan hamil dari dokter swasta. Dan itu menjadi semacam di kita tuh polemik juga, apakah ini diizinkan atau tidak. Tetapi syukurlah dari pihak BKN setelah diberikan pengertian, mereka mengerti bahwa kondisi pandemik seperti ini tidak mungkin ibu hamil dirujuk ke rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah pada umumnya adalah rumah sakit rujukan COVID. Sedangkan wanita hamil atau ibu hamil ini adalah kondisi-kondisi tertentu yang rawan untuk terkena COVID, sehingga diizinkanlah surat keterangan itu berasal dari rumah sakit swasta atau dokter swasta. Jadi tidak menjadi suatu hal yang bermasalah. Oke, Dok, berarti untuk tahun ini pun persyaratan tidak terlalu ketat seperti itu ya, Dok. Ada kemudahan-kemudahan juga ya yang diberikan oleh BKN karena memang situasi saat ini kita masih dalam situasi pandemik begitu ya. Oh iya, satu lagi situasi khusus itu kalau pada kegiatan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kita tuh nggak ada pemeriksaan suhu tubuh. Nah, kegiatan kali ini kita mewajibkan setiap peserta harus diukur suhu tubuhnya untuk memastikan bahwa mereka sedang tidak dalam kondisi sakit atau memang dalam kondisi sehat begitu. Oke. Seperti itu ya, Dok, berarti.
Tapi apakah selama 10 hari ini segala sesuatunya udah berjalan dengan baik sesuai SOP atau seperti gimana, Dok? Ya, untuk selama 10 hari ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti karena mungkin didukung juga ya dengan situasi gedung yang cukup baik, kemudian alur yang sudah cukup baik, jadi semua tertata dengan baik. Ya. Ya, berarti proses pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 Kanwil Jabar berjalan dengan baik ya, Dok ya. Yang terakhir, Dok, pesan-pesan untuk para peserta yang akan tes untuk beberapa hari ke depan, karena ini kita masih hari ke-10 ya. Kira-kira apa tuh, Dok, pesan-pesan buat peserta? Ya, pesan-pesan untuk para peserta yang pasti harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun angka kesakitan COVID saat ini memang sudah mulai menurun, tetapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari kita dari terkena atau tertular penyakit COVID ini. Itu yang wajib ya, 6M, 5M, tapi yang utama adalah memakai masker dan mencuci tangan sering mungkin atau hand sanitizer. Nah, kemudian yang utama lagi di sini adalah menjaga jarak karena di dalam kegiatan ini tentunya akan ada antrian. Nah, antara satu peserta dengan peserta lainnya sebaiknya tetap menjaga jarak kurang lebih 1 meter ya. Kemudian tidak saling bercanda ataupun saling memegang-megang barang-barang yang memang tidak diperlukan dipegang gitu. Jadi tetap menjaga diri, hanya siap untuk melaksanakan kegiatannya tanpa menyentuh-nyentuh benda-benda di sekitarnya. Karena kan ya itulah cara untuk menghindari penyakit COVID tadi ya. Saya rasa itu saja sih, tentunya tetap dengan menjaga imun tubuh, dengan mempersiapkan diri dengan baik, menjaga pola makan, istirahat, kemudian mempersiapkan diri dengan banyak berdoa supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik dan tetap sehat. Oke, Dr. May, terima kasih untuk kesempatan wawancara pada sore hari ini, Dr. May. Wargi Pengayoman, sekian wawancara pada sore hari ini bersama salah satu tim medis pada penyelenggaraan seleksi tes SKD CAT tahun 2021 pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Pengayoman, kali ini saya sudah bersama peserta CAT SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021 di hari ke-10 sesi 3. Beliau adalah salah satu peraih rekor tertinggi di sesi ketiga hari ke-10 ini. Mari kita cari tahu dengan beliau. Dengan siapa saya bicara? Gevarian Alfil Gusali. Alvarian? Gevarian. Mas Gevarian asalnya dari mana? Dari kota Bandung. Usianya berapa? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Ini melamar formasi penjaga tahanan ya? Oke, ini percobaan yang keberapa kali sih melamar jadi CASN? Baru tahun ini saya mendaftar dan kebetulan alhamdulillah dikasih kelancaran gitu tahun ini. Ya. Jadi masih baru pertama kali beliaunya sudah langsung mendapatkan skor yang lumayan tinggi. Kalau boleh tahu skornya berapa tadi? Skornya 468. Wow, 468. Itu adalah skor tertinggi yang pertama kali, tapi kemarin sempat dipatahkan dengan skor 472. Kira-kira nih, apa sih persiapan Mas Gevarian ketika menghadapi CAT SKD CPNS kali ini? Yang pastinya belajar untuk menghadapi SKD ya yang tadi itu. Kebetulan karena saya juga dari jurusan pendidikan matematika ya, cuman karena kuliahnya belum selesai, jadi alhamdulillah mungkin di bagian TIU itu agak sedikit terbantu gitu dengan dari jurusan matematika tersebut gitu. Nah, untuk TKP-nya menyesuaikan aja. Nah, jadi paling banyak tuh menghafal tentang TWK-nya gitu, tentang kebangsaannya tadi itu.
ya alhamdulillah dapat nilai di atas rata-rata gitu. Alhamdulillah. Jadi ini ada rasa sedikit optimis gitu ya untuk lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Tapi kan masnya kan tahu, Mas Kirfian tahu nanti ada ujian samapta gitu ya, yang lari, push up, sit up, pull up gitu. Kira-kira persiapannya Mas Kirfian nih ketika nanti bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk mempersiapkan dengan tes yang selanjutnya itu seperti apa? Paling ya rutin olahraga aja gitu ya setiap hari. Setiap pagi juga saya suka push up sih minimal ya 10-20 kali gitu. Terus lari-lari jogging kecil gitu ya. Sambil sit up gitu lah segala macamnya. Jadi ya mungkin ya setelah lulus SKD ini akan lebih ditingkatkan lagi gitu agar ntar SKB-nya nggak terlalu sulit gitu. Jadi udah terbiasa gitu saat menjalankan SKB-nya gitu. Mantap sekali, memang persiapannya udah terencana dengan dan terkonsep dengan matang gitu ya. Oke Mas, jadi beberapa hari ini adalah salah satu sesi yang bagi para pelamar penjaga tahanan pria gitu. Jadi mulai besok ke hari ke-11 kita sudah memasuki yang pelamar formasi yang wanita. Tapi dari pengalaman dari hari pertama sampai hari sekarang ini masih ada beberapa teman-teman itu yang kurang aware atas kesiapan terutama dokumen persyaratan. Bisa dibantu mungkin untuk mengingatkan ke teman-teman yang lain agar lebih prepare dalam mempersiapkan seperti dokumen persyaratan, apa aja yang harus dibawa, seperti itu, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di teman-teman kita yang belum beruntung itu tidak terulang kembali. Sok mangga. Kesalahan-kesalahan seperti dokumen yang lupa dibawa gitu ya. Jadi mungkinnya ada persiapan waktu sekitar, kalau misalkan kita kesini jam 2 gitu kan, jadi dari awal ya datang dari awalnya gitu, jadi pagi-paginya dicek ulang gitu mengenai dokumen yang harus dibawa gitu atau pakaian yang harus disiapkan terlebih dahulu gitu agar ntar jadi nggak kelupaan gitu benda apa aja yang harus dibawa sini gitu sehingga tidak terjadi mendadak gitu persiapannya, mungkin seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya Mas, terima kasih atas waktunya. Jadi begitu wargi Pengayoman, buat teman-teman yang akan melaksanakan atau belum melaksanakan tes CAT SKD, mohon diperhatikan kembali kelengkapan administrasi yang harus dibawa. Persiapkan itu dengan baik agar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman atau kesiapan teman-teman sebelum melaksanakan CAT SKD. Kumham Jabar pasti juara. Kumham Jabar pasti juara. Sekian laporan dari Sport Jabar Arca Manik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.